Islam. Iya. Tidak mungkin kita dibodohi, ya. Kalau kita sudah belajar atau sudah menguasai mahir dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris ini, luar biasa. Saya sudah membuktikan itu. Oke. Ini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali teman-teman bersama di channel Azhar Fahmi, yang mana saya di sini bersama dengan Bang Sarip, yang mana pada malam ini akan menyampaikan gambaran tentang keluarga kita, yaitu tentang bertemakan tentang pendidikan. Yang itu sebelumnya kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita terlebih dahulu mengenal siapa Bang Sarip ini. Pada maka itu silakan Bang Sarip memperkenalkan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Lahir di Desa Bantar, Kecamatan Ransang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia. Saya sekarang berdomisili di pesantren Nahdlatul Quran. Ya, lebih tepatnya pesantren ini adalah disebut dengan pondok pesantren, ya, yang bertempat di Desa Permai, Kecamatan Ransang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan saya di jenjang pendidikan, saya alumni dari Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Bengkalis, Riau, Indonesia. Dan selama 4 tahun saya di sana. Setelah itu saya melanjutkan studi saya di kampus TAI Nurul Hidayah, Bangka. Sampai di sini saya dengan Bang Sarip ini alhamdulillah satu kampus, satu kampus bersama, dan beberapa kisah dari Bang Sarip yang bisa memotivasi saya, yaitu kemampuan berbahasa asing beliau. Mungkin Bang Sarip bisa menjelaskan seperti apa sih pentingnya bahasa asing? Oke, menurut saya bahasa asing itu sangat penting bagi kita, apalagi di era zaman yang luar biasa ini, ya, yang perlu membutuhkan yang namanya pendidikan bahasa asing itu tersendiri, terutama pada generasi muda pada saat ini. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Bahasa asing itu ada pepatah mengatakan ad-dunya baina yadayka biisti'malil lugha. Ya, di mana dunia ini bisa kita genggam, bisa kita pegang dengan 2 tangan kita apabila kita menggunakan atau mempelajari pendidikan, yakni bahasa asing tersebut, terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini sangat luar biasa apabila seseorang bisa menguasai bahasa asing. Contohnya yang paling utama itu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena itu memang kemanapun kita berada, tentu kita membutuhkan untuk menguasai bahasa asing. Salah satunya yang saya pernah dengar dari guru saya ketika masih sekolah SMP, SMP itu beliau keliling dunia hanya dengan bahasa asing, satu bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Dia bisa keliling dunia hanya dengan bahasa, bahasa. Luar biasa, sangat luar biasa. Jadi mungkin Bang Sarip bisa menjelaskan bagaimana sih trik-trik agar bisa menguasai bahasa asing. Tentu kan banyak sekali teman-teman yang kesulitan dalam menguasai bahasa asing itu, kosakata bahasa asing. Oke, Bang Sarip bisa jelaskan. Oke, terima kasih. Menurut saya, kalau untuk masalah bahasa asing, terutamanya saya orang asli suku Melayu, suku Melayu. Dan Bugis juga ada, Jawa juga sedikit gabungan di lingkungan banyak Jawa. Tapi di situ saya berminat
Ya di pesantren modern Nurul Hidayah kami ditekankan atau ditegaskan untuk menggunakan bahasa asing ini. Oh, Sangat luar luar biasa. Ya sangat luar biasa. Karena apa? Ada trik tersendiri yang saya pelajari di mana kita tidak perlu banyak belajar untuk belajar untuk dengan guru, tapi otodidak, cukup otodidak saja. Ya, otodidak dengan banyak menghafal kosakata, vocabularies ya atau mufradat dalam bahasa Arabnya. Di situ sudah menjadi modal kita untuk mempelajari bahasa asing tersebut. Dan ada juga yang berpendapat bahwa untuk mendalami bahasa asing itu supaya cepat bisa, itu harus dengan yang namanya praktek berbicara dengan diri sendiri. Iya, Pak. This is crazy language namanya. Crazy language itu apa? Bahasa yang gila, bahasa pada diri sendiri, berbicara sendiri. Itu adalah salah satu motivasi besar bagi saya. Bagaimana trik itu sendiri saya praktis sendiri. Praktis ya, dalam arti gini, kita berbicara masalah bahasa asing itu perlu yang namanya, kalau di dalam bahasa Arab tata bahasanya nahwu dan sorof. Nahwu dan sorof. Ya, nahwu sorof. Tapi di bahasa Inggris apalagi grammar tentu berbeda, sangat berbeda. Tata bahasa ini memang penting ya untuk teman-teman ketahui dan saudara Azwar ketahui juga bahwa grammar nahwu sorof itu perlu. Tapi lebih perlu lagi kita belajar mau mengungkapkan listening atau mendengarkan, sering mendengarkan orang bule-bule berbicara, berkomunikasi lewat misalnya YouTube. YouTube seperti ini bermanfaat sekali bagi saya. Saya pernah mendengar satu pembelajaran learning of English, yaitu course itu luar biasa, privatnya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Karena apa? Itu bisa mempengaruhi pendengaran kita dan terus kita berucap seperti itu. Menurut saya. Apalagi kalau tentunya kalau untuk menguasai bahasa asing ini yang paling mendukung itu salah satunya lingkungan ya. Ya lingkungan ya. Kalau bahasa ketika lingkungan kita aktif berbahasa Inggris, tentu kita terbawa untuk berbahasa Inggris. Nah, contohnya kalau di Indonesia ini kan biasanya kalau yang siswa itu yang dikirim ke kampung Inggris. Kampung Inggris ada di Pare. Di Pare. Kalau berbahasa Arab, di mana tuh? Itu di Madinah City atau di Yogyakarta di situ, di tempat kampung Arab ya. Setelah kita menguasai bahasa asing, misalnya kan kalau kita khususnya di masyarakat Indonesia, apa sih kita sebagai mahasiswa, apa sih yang bisa memotivasi kita untuk bisa menguasai bahasa asing? Apakah ada dari pemerintah atau bantuan dari pemerintah atau partisipasi dari orang-orang yang memberikan motivasi kepada kita seperti ini, seperti pelajar itu. Nah, untuk motivasi itu kan ada pada diri kita sendiri terutama yang pertama. Yang kedua itu ada tutor. Di dalam bahasa Inggris itu di dalam mempelajari bahasa asing itu tutor. Ya tutor itu perlu, atau motivasi dari semisalnya dosen, guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris itu perlu, sangat perlu. Itu pemerintah hanya memfasilitasi kita. Kemana kita mau pergi? Ke Madinah misalnya atau ke Mekah, ya itu ke Pare misalnya atau ke kampung Inggris atau langsung ke Eropa. Itu dengan syarat kita harus punya motivasi berbahasa asing tersebut. Utamanya dosen atau guru kita, itu motivasi bagi saya itu juga. Mungkin ada beberapa yang beasiswa atau bagaimana? Ya ada tunjangan dari pemerintah, itu sebuah motivasi besar untuk mahasiswa khususnya, dan terutamanya untuk setelah tamat dari SLTP atau SLTA sederajat, di situ kita difasilitasi beasiswa di luar negeri, sekolah di luar negeri, luar biasa. Yang kampus kita di luar negeri, ya itu fasilitas yang sangat luar biasa. Itu pendukung, sebagai pendukung. Berarti itu adalah salah satu yang diberikan oleh pemerintah. Ya, diberikan oleh pemerintah untuk kita semua. Bagaimana sih? Ada kursusnya. Kursus dasarnya itu ya, terutama saya di kemarin
Ya untuk belajar bahasa Turki misalnya di Sudan itu harus ada basically bahasa asing kita, yaitu di titik Yogyakarta itu adalah kampung Arab ya. Kampung Arab di situ memang kita belajar kursus ya privat selama berapa bulan untuk mempelajari bahasa asing tersebut. Baru kita boleh terbang gitu. Itu kalau yang namanya belajar bahasa asing kan tentu ada tantangannya. Iya, ada tantangannya. ada butuh proses yang sangat panjang. Iya. Yang mana kita harus bisa menguasai bahasa asing yang kita tidak gunakan sehari-hari. Iya. Tapi umumnya berlaku di luar negeri atau kepada orang asing. Jadi apa sih pengalaman Bang Syarif ini ketika belajar bahasa asing kita di jenjang pendidikan? Oke. Di jenjang pendidikan tantangan yang luar biasa itu ketika saya pergi ke study tour ke Malaysia. Malaysia. Malaysia ya pernah pergi ya? ke UKM ya, Universitas Kebangsaan Malaysia. Iya. UM, Universitas Malaya, Sains ya, Universitas Sains Malaysia. Itu semuanya tantangannya luar biasa. Di situ kita bergaul atau berkomunikasi langsung dengan orang-orang memang orang asli dari negara-negara Eropa, misalnya di negara Rusia misalnya, atau di Madinah, Mekah. Di situ ada belajar di situ. Langsung kepada orang asing. Iya, langsung berbicara berbahasa asing. Ketika itu kami dari Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah itu study tour di situ sangat luar biasa. Tantangannya luar biasa, harus berkomunikasi menggunakan bahasa asing tersebut. Asli bahasa asing. Asli. Memang orang asli dari Mesir datang di situ, orang seluruh dunia ada di situ. Ya, salah satu mereka perwakilan dari negara-negara ya seluruh dunia ada di situ. Kita ya tantangan luar biasa bagi kami yaitu bagaimana menguasai berbicara itu, bisa berkomunikasi dengan orang itu dengan menggunakan bahasa asing itu tersebut. Contohnya bahasa Arab. Iya. Ya bahasa Arab. Kebanyakan kami kemarin itu bahasa Inggris. Kebanyakan itu. Bahasa Inggris. Ya PLCC kemarin. Ya. Sangat luar biasa. Jadi ketika kita menguasai bahasa asing apalagi sebagai mahasiswa, kita ada namanya study tour. Ya, study tour yang mana kita bisa belajar di kampus lain. Lain. Contohnya yang mana menunjang sebenarnya bahasa asing. Karena bahasa asing ini sangat luar biasa, sangat penting. Ketika kita baik itu melamar pekerjaan atau ke luar negeri, tentu kita menemukan namanya bahasa khususnya bahasa Inggris. Ya, bahasa kalau Inggris. ke Asia itu bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Jadi kalau waktu di pendidikan di sekolah itu di sekolah mana? Di Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah di Bengkalis. Di Bengkalis. Jadi ketika di pondok itu apa sih langkah-langkah yang diberikan oleh guru sehingga mungkin ada metode-metode dalam menguasai bahasa asing? Oke. Metode yang dikasih waktu di pesantren, yaitu di sekolah jenjang sekolah saya sendiri khususnya. Di situ ustadz dan ustazahnya itu, asatidz dan ustazahnya itu dia memberikan metode pendengaran, listening. Lebih banyaknya listening dan langsung praktek. Seperti menggunakan MP3 atau iya, tidak menggunakan MP3 tapi menggunakan listening itu di lingkungannya sendiri. Lingkungan. Berarti di lingkungannya sendiri. Berarti sebagai lingkungan ini yang sangat mempengaruhi ya? Iya, sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terus apa sih metode-metodenya selain mendengarkan, listening dan praktek? Langsung itu praktek, langsung speaking. Dan ada juga metode yaitu metode cepatnya itu. Metode cepat. Ya, otodidak. Belajar otodidak, berbicara sendiri ya pada diri sendiri. Langsung berbicara seperti di cermin gitu ya? Iya, di cermin. Itu di mirror itu kita harus berbicara sendiri pada diri kita sendiri dan teman-teman kita. Itu luar biasa. Metode itu yang diterapkan dan menghafal sebanyak-banyaknya kosakata. Kita mengumpulkan vocabularies ya, dan mufradat itu terkumpul harus banyak di situ. Itu kan metode-metodenya. Mungkin Bang Syarif bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semua, kepada penonton yang mana ini adalah motivasi yang mana bisa
memberikan kita semangat untuk belajar bahasa asing karena pentingnya namanya bahasa asing ini. Mungkin Bang Sarip bisa menjelaskan apa sih yang menarik di bahasa asing ini sehingga bisa menarik teman-teman untuk belajar namanya bahasa asing. Karena ini kan selain diperlukan di luar negeri, apa sih yang istimewa gitu? Bisa memberikan motivasi. Ya, untuk motivasi belajar bahasa asing, ya kita perlu yang namanya ada motivasi diri. Itu ingin tahu, ya ingin tahu. Kalau bahasa kita sekarang kepo, ya kita mengkepoin apa sih arti bahasa asing tersebut. Ya, sekarang ini banyak kan di dunia sekarang ini, ya kita dihantam atau di doktrin berbagai macam bahasa, ya di manapun, di negara manapun itu perlu yang namanya menguasai IT, komputer, itu bahasa asing, bahasa internasional. Itu sebagai motivasi juga, ya, sebagai motivasi juga bagaimana kita maju untuk saya harus bisa berbahasa asing, ya. Dan di lingkungan sendiri itu sebuah kebanggaan sendiri, ya itu motivasi saya sendiri, ya bahwa bagaimana saya harus bisa bahasa asing, ya harus bisa menguasai bahasa asing tersebut, nantinya tidak tertipu, ya tidak tertipu. Itu motivasi yang sangat besar. Nah sekarang sudah masuk yang namanya di daerah Kepri, itu di Batam itu sudah masuk ada yang namanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas, orang-orang Eropa, orang-orang di mana, orang-orang manapun, turis-turis datang itu, ya perlu yang namanya kita berkomunikasi langsung dengan menggunakan bahasa asing. Itu motivasi besar bagi kita. Bagaimana kita ada satu motivasi lagi yang dimana ini pada bahasa Arab. Mengapa saya sangat tertarik menggunakan bahasa Arab atau mempelajari bahasa Arab ini, bahasa asing Arab ini? Karena apa? Bahasa Arab itu tidak pernah ada yang namanya perubahan. Tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah dari zaman jahiliyah dulu. Ya itu kita kenal dengan zaman Nabi. Ya itu bahasa Arab ini tetap tidak berubah, ya tidak berubah sama sekali. Sedikit kaedahnya tidak berubah sama sekali. Itu ada motivasi yang luar biasa lagi, yaitu bahasa Islam atau agama Islam Muslim itu adalah bahasa Arab, dan bahasa yang paling utama yaitu bahasa Arab, di mana bahasa ini berguna di dunia dan di akhirat. Itu bahasa ahlul jannah atau penghuni surga. Sangat luar biasa. Bang Sarip ini menguasai dua bahasa asing ya, seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian kita dengar juga bahwa Bang Sarip ini selain kuliah, yaitu sambil kuliah yaitu ada mengajar sebagai guru juga ya. Mungkin bagaimana bidang apa tuh yang diajar? Bidang bahasa Arab kalau pagi formalnya di pesantren itu MTS, tingkat MTS atau SMP itu saya mengajar bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Untuk malamnya itu di jam 9 atau 21 WIB ya waktu Indonesia Barat itu saya mengajar di titik bahasa Arab double. Ya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Iya. Nah, luar biasa berarti sambil mengajar ya. Sambil mengajar sambil kuliah itu full time. Ya, full time. Sangat luar biasa. Ya. Mungkin sebagai guru mengajar di pondok pesantren tentu kan ada langkah-langkahnya, ada tujuannya bagaimana ini anak didik ini mau dibentuk seperti apa gitu kan. Sebagai apa? Mungkin apa ya rencana Bang Sarip supaya bisa meningkatkan minat berbahasa Arab ini atau mempercepat metode yang cepat lagi dalam menguasai bahasa asing ini. Metode saya untuk anak-anak atau peserta didik saya, untuk santriwan dan santriwati saya, yaitu bagaimana mempercepat mereka untuk berbahasa, yaitu dengan praktek langsung dan diberikan arahan ya bagaimana sih caranya menggunakan bahasa Arab yang baik itu gimana? Ya dengan metode-metode atau kaedah-kaedah nahwu sorohnya. Kalau bahasa Arab, kalau bahasa Inggris itu dengan grammarnya gimana secara tepat, pronunciation-nya, pengucapannya, itu metode saya. Dan saya lebih mempercepat dimanapun dia berada, baik itu di kamar mandi ataupun di kamarnya sendiri, di asrama, itu harus
menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu Berarti, metode saya. setiap harinya menggunakan Setiap bahasa hari ya, 24 jam harus on bahasa, kecuali waktu tidur lah. Iya. Waktu tidur sleep ya, sleep at the noun ya. Nama ya namu atau tidur itu tidak menggunakan bahasa, tak mungkin ya tidur Iya. dalam bahasa. Itu metode dasar kita. sangat luar biasa. Apakah kalau di tempat kita ini, salah satunya di Kepulauan Meranti, Ya. di Provinsi Riau, Ya. apakah ada beasiswa yang mana siswa-siswa, mahasiswi dan mahasiswa yang sudah menguasai bahasa asing? Apakah ada beasiswa yang sehingga bisa memberikan semangat kepada mereka yang Oke, ada banyak beasiswa yang diberikan kepada kita. Sudah disediakan, difasilitasi oleh pemerintah Iya. kabupaten dan provinsi ya, terutama Provinsi Riau. Iya. Itu anak-anak Riau sudah ada ke Madinah. Oh, di Ya, Madinah. di Madinah teman saya sendiri yaitu Anggun Fahrul Razi. Iya. Ya, Anggun Fahrul Razi itu pertama dia kuliah di Sumatera Barat. Ya. Iya. Alumni Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah juga sama dengan saya di Bengkalis. Oh, di Bengkalis Ya, Riau. Satu alumni ya. Satu angkatan. Ya, satu angkatan kami. Alhamdulillah dia mewakili dari generasi kami, Iya. ya angkatan kami ke Madinah. Itu sangat luar biasa. Ya. Ke Madinah dia terbang. Tapi dengan syarat katanya menggunakan dua bahasa tersebut. Dua bahasa berarti yang menguasai Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya. Sangat luar biasa. Ya. Karena memang ketika kita kuliah bersekolah di luar negeri, tentu kita harus menguasai bahasa asing, Iya. bahasa Arab Betul. dan bahasa Inggris. Inggris. Ini sangat luar biasa. Jadi selain di Madinah, di mana saja tuh dikirim mahasiswa yang untuk kuliah melanjutkan S2 atau bagaimana itu? Oke. Ada di Istanbul, Istanbul di ya, Turki. di Turki, Istanbul, di Sudan, di Maroko, ya, di Eropa itu di University Emmerich, ya, Emmerich ya, Eropa itu banyak, ya, di mana-mana pun di luar negeri itu khususnya di Indonesia itu menyediakan fasilitas yang luar biasa untuk kita, ya, untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris itu. Ya. Berarti ini adalah salah satu bukti bahwa pemerintah kita sangat peduli Iya, sangat peduli dengan prestasi pendidikan untuk menguasai bahasa asing, Iya. bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Iya. Ini adalah bagaimana untuk tinggal kesadaran teman-teman lagi, Iya. bagaimana untuk supaya semangat lagi menguasai bahasa asing. Jujur saya katakan kalau saat ini saya belum menguasai namanya bahasa Inggris. Iya. Jadi ini menjadi cambuk untuk diri saya sendiri karena saya tidak menguasai bahasa asing. Kemudian mungkin ada tantangan Bang Sari dalam mengajarkan bahasa asing. Apa tantangannya di pendidikan? Oke, tantangan saya dalam mengajar bahasa asing itu tidaklah mudah, ya. Tidak mudah, tantangannya luar biasa. Anak itu memang dituntut bagaimana bisa berbahasa asing, ya, berbahasa Arab dan bahasa Inggris khususnya. Jadi di situ tantangan saya, anak-anak belum punya kesadaran diri sendiri, Iya. untuk berbahasa asing tersebut, bahasa Arab dan berbahasa Inggris. Tantangan yang luar biasa. Berarti salah satu tantangannya itu kesadarannya dalam diri sendiri belum muncul. Belum muncul dari. Setelah kita Bang Sari mengetahui tantangannya, apa Bang Sari memiliki langkah-langkah untuk meningkatkan minat peserta didik untuk belajar bahasa Arab Oke. dan bahasa Inggris tentunya. Itu kan bahasa asing Ya. sangat diperlukan dan pemerintah juga sudah memberikan fasilitas sudah memfasilitasi dan beasiswa. Ya. Jadi langkah-langkah Bang Sari ini untuk meningkatkan peserta didik itu untuk menguasai bahasa asing, apa langkah-langkah Bang Sari? Oke, langkah-langkahnya yang pertama saya memberikan idiom atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab dan Inggris. Itu bahasa ungkapan-ungkapan yang mutiara-mutiara kata, ya, yang sangat menarik. Sama dari Ya. seperti apa itu kata-katanya? Kata-katanya contohnya, ya, contohnya
chop chop ya, Cap-cap. chop chop kalau bahasa itunya hurry up ya, hurry up, cepat cepat. Kalau bahasa itunya saya menggunakan bahasa dengan logat yang logat Inggris. Chop chop, come to papa contohnya. Iya. Chop chop, cepat cepat datang ke saya. Chop chop ya, Iya. come to papa maksudnya come to papa itu datang ke saya maksudnya. Iya, Gitu. gitu. Itu ada juga dalam bahasa Arab gini, ada yang namanya ana misalnya mengungkapkan perasaan. Iya. Ana uhibbuk. Iya. Ya, ana uhibbuk, saya mencintaimu. Iya. Ya. I pour it dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggrisnya I pour it. Saya saya sangat bosan. Ya, Iya. saya bosan. I pour it, very pour it. Ya, itu mengungkapkan bahasa itu dengan motivasi supaya anak itu tertarik untuk berbahasa. Gitu. Langkah. Mungkin kalau yang sekarang ini kan tentunya untuk menciptakan lingkungan kita yang berada di lingkungan yang notabene itu berbahasa asing semua. Karena kalau sekarang ini kan di masa pandemi tentu tidak bisanya kita bertatap langsung kepada teman-teman dan lain sebagainya di sekolah-sekolah. Itu jadi selain menggunakan berbicara langsung, apakah berbicara dengan belajar secara online atau daring itu efektif atau bagaimana? Oke, menurut saya kalau untuk masalah ini ya pada masa pandemi ya tidak Iya. bisa bertatap muka langsung atau bertemu langsung seperti ini ya, kita itu menggunakan daring WA contohnya ya, via WA, via Zoom. Iya. Itu sangat tidak efektif. Tidak efektif. Ya, tidak efektif karena apa, bahasa itu harus bertatap muka, berkomunikasi. Ada juga yang sistem daring ini efektif. Iya. Ada yang sistem efektifnya apa? Efektifnya itu di saat menggunakan bahasa asing itu, Iya. ya, belajar menggunakan bahasa asing itu berkomunikasi melalui video call gitu, Iya. seperti itu, atau Zoom. Oh, berarti Efektif. Ada dengan- juga yang sistem efektifnya. Oh, atau itu. langkah efektif. kemudian mungkin yang bisa memotivasi teman-teman untuk belajar bahasa asing, yaitu contohnya bahasa Inggris, untuk melatih barangkali mungkin bisa melalui video. Ya, bisa video. melalui video ya, atau melalui privat langsung. Privat Ya, langsung. privat langsung melalui daring. Daring. Ya. Di sekarang kan masa canggih, atau ada itu kelas meeting, ya ada Zoom, ada Iya. video call lewat WA. Itu semuanya adalah langkah, ya, langkahnya untuk bagaimana antum semuanya ya, you are can speak English and Arabic, bisa menggunakan itu dengan privat, atau privat itu dalam arti kursus Iya. langsung ke orang-orang luar negeri bisa. Iya. Nah, Berarti kalau untuk dalam berbentuk video mungkin teman-teman bisa menonton langsung film-film ya, film-film di YouTube barat ini. sepertinya Barat. baik di YouTube dan lain sebagainya, Movie. yaitu menggunakan subtitle bahasa Inggris atau Subtitle, ya. tanpa ada subtitle bahasa Indonesianya, Bahasa Indonesia. sehingga situ melatih kita bagaimana memahami perkataan-perkataan apa ini di dalam film tersebut. Seperti itu. Seperti itu. Nah, ya. Ini sangat luar biasa dalam bahasa asing ini. Dan ada trik yang tidak saya lupakan, yaitu ketika saya belajar itu saya dilarang keras untuk memberikan makna atau arti langsung dari apa yang saya sebutkan. Itu trik sangat efektif. Sangat efektif. Iya, karena apa? Berbicara langsung ke siswa, tapi Jangan ditranslate. tidak ditranslate. Ya, tidak ditranslate. Kata-kata yang baru ia dengar gitu. Iya. Kalau seandainya dia memberikan sebuah kata-kata ya atau ungkapan dalam komunikasi kita menggunakan bahasa Inggris, tapi diartikan atau kita mengartikan kepada mereka, itu sangat fatal kesalahannya. Sangat Karena fatal. apa? Mereka intelek atau maksudnya terfokus pada arti dari bahasa itu. Iya. Sangat luar biasa. Ini adalah salah satu motivasi kepada Iya. teman-teman untuk bisa menguasai namanya bahasa asing. Ya. Sangat luar biasa.
Mungkin ini adalah salah satu media yang mana bisa memberikan motivasi kepada teman-teman untuk menguasai bahasa asing. Salah satunya di video ini yaitu di channel Muhammad Azhar Fahmi. Okay, good. Like, share, and subscribe. Ya, jangan lupa. Don't forget today. La tansau. Nah, kalau bahasa Arabnya la tansau. Follow Instagram kami Ya. yaitu yang ada di bawah sini. Ya. Yang mana jangan lupa di follow akun kami. Itulah bagaimana untuk teman-teman bisa melihat video-video selanjutnya tentang bertemakan tentang pendidikan, education, Ya. yang mana kita apabila ada masalah yang perlu kita diskusikan, yang perlu membincangkan, Ya. silakan teman-teman memberikan komentar masalah apa yang perlu dibahas, perlu diangkat. Ini contohnya kalau yang ini pada video ini adalah untuk menguasai bahasa asing. Ini beberapa solusi yang telah disampaikan Bang Salib, yang mana sangat memotivasi kita untuk menguasai bahasa asing tersebut. Barangkali sebelum diakhiri video ini ada pesan-pesan dari Bang Salib yang bisa sampaikan. Pesan saya untuk teman-teman semuanya, ya, untuk para pendengar khususnya, kalau kita mau belajar, janganlah kita melihat di mana kita belajar, ya, di titik manapun. Walaupun kita orang perdesaan atau orang-orang kampung, ya, kita tidak pernah minder. Ya, sifat minder itu bisa memberikan efek yang sangat-sangat negatif. Ya, ini pesan saya sangat, ya, saya termotivasi karena walaupun saya hidup di kampung atau di perdesaan itu tidak ada kata minder. Walaupun mereka bisa, saya harus bisa. Ya, never give up. Ya, la tayasu, janganlah berputus asa. Itu pesan yang sangat luar biasa. Manjada wajada. Ada 3 motivasi, Yeah. 3 pesan yang untuk kita itu. Falsafah Arab pernah mengatakan apa? Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia mendapatkan. Yang kedua, man yazra yahsud, siapa yang menanam dia akan menuai. Tak mungkin orang yang orang lain menanam, kita yang menuai, tidak. Iya, betul. Tapi kita yang menanam, kita yang harus menuai. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Ya. Terus dengan diakhiri dengan kata man sabara zafira, siapa yang bersabar beruntunglah ia. Ya, innallah ma'ana, ya. Innallaha ma'as sabirin. Oke. Itu luar biasa motivasi. 3 hal itu pesan saya jangan dilupakan. Ya. Itu dalam sistem tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam tersendiri, dan umum bisa juga kita gunakan untuk umum. Ya, ini motivasi besar. Umum tidak, ya, berbagai macam agama di Indonesia itu boleh, ya, boleh mempelajari bahasa Arab, boleh. Iya. Siapa bilang tidak? Ya, bahasa Inggris boleh. Ya, itu bahasa dunia. Bahasa dunia, Bahasa internasional. dunia. Ya, terutama kita generasi Islam. Iya. Ya, tidak mungkin kita dibodohi, ya. Kalau kita sudah belajar atau sudah menguasai, mahir dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris ini, luar biasa. Saya sudah membuktikan itu. Luar biasa. Itulah pesan-pesan dari Bang Sarif yang 3 hal yang tadi disampaikan. Itu untuk meningkatkan motivasi kita untuk menguasai bahasa asing. Oke. Kepada teman-teman yang ingin menonton video selanjutnya, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai sekarang untuk sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.